yakinkan ayah saya bahwa kamu nggak akan pernah melukain saya lagi. Karena apa? Ayah saya hanya butuh diyakinin, Chris. Tapi gue yakin Tiara tidak akan menikah dengan Dimas sampai titik darah penghabisan. Karena cinta dia cuma sama lu, Chris. Itu bisa dibuktikan dengan bertahun-tahun dia tidak pernah melupakan lu. Kami tidak akan mengatakannya, Pak. Yang pasti, anak kami tidak mungkin melakukan itu. Seharusnya bapak-bapak ini tidak mendengar pengaduan mantan besan kami. Dia cuma tidak percaya sama kamu, Tiara. Dia trauma dengan kejadian-kejadian yang lalu, di mana kamu dengan seenaknya meninggalkan dia tanpa kamu melihat perasaannya. Saya memang akan membusuk di sini, tapi kamu akan lebih membusuk dari saya. Karena tahu apa? Karena Tiara sudah tidak mencintai kamu lagi. Kamu bisanya hanya maksa aja. Kamu nggak tahu, saya juga lagi pusing mikirin diri saya sendiri. Saya akan memaafkan kamu kalau kamu mau membujuk Tiara untuk pulang ke sini dan kembali menerima lamaran Dimas. Atau saya akan ke sana dan menggeret dia. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi karena kamu telah menculik Tiara. Dia cuma butuh kepastian lu. Dia cuma butuh lu bicara sama bokapnya secara gentleman. Polisi sekarang ini sedang berusaha mencari Dimas, Bu. Jadi, Ibu bersabar saja. Kami semua juga turut berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan Dimas. Apa salah anak saya, Pak? Apa salahnya? Dia tiba-tiba menghilang ketika dia akan melamar anak Bapak. Apa salahnya, Pak? Saya nggak rela kalau ada sesuatu yang terjadi sama Dimas. Saya nggak rela. Lebih baik saya mati. Sekarang kau bilang sama saya, di mana Tiara? Kamu janji mau kasih saya makanan. Katakan di mana Tiara? Katakan. Tidak, berikan dulu. Makan. Makan. Gimana saya bisa makan, Cek? Kalau saya terikat. Lepaskan dulu ikatan saya. Kamu coba-coba ngakalin saya, Dimas. Awas. Kalau kau bohongin saya akan bikin kau mampus.
pikir kau bisa kabur dari saya? Hah? Enggak. Kamu nggak bakal bisa kabur. Dengar ya. Nggak akan ada orang di dunia yang bisa ambil Tiara. Tidak kamu. Tidak juga laki-laki bangsat itu. Cuman saya yang berhak. Iya, Pak. Baik, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak? Polisi berhasil menemukan bukti bahwa yang menulis ancaman kepada Dimas itu adalah J. Mereka berhasil mencocokkan tulisan tangan J yang diberikan oleh orang tuanya J. Gila J ini. Mau apa lagi sih dia? Kenapa dia melakukan hal yang sekonyol ini? Berarti selama ini J terus-menerus mengawasi Tiara. Dia mencari peluang supaya dia bisa menculik Tiara. Tapi karena nggak bisa, akhirnya Dimas yang diculik. Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan dengan Dimas? Mudah-mudahan tidak terjadi apapun dengan Dimas. Terus apa yang dilakukan polisi sekarang? Polisi sekarang terus melacak keberadaan Dimas. Tidak di Jogja, tapi di Jakarta. Ya, mudah-mudahan persoalan ini cepat selesai. Dan mudah-mudahan keparat itu cepat ditangkap. Masa sih Bu Grace dipukul sama Pak Kelvin? Ih, kamu kalau dibilangin nggak percaya. Mana di depan anak-anak lagi, Mbok. Ih, ngeri. Tiara sama Tegar sampai ketakutan. Mereka sampai nangis. Saya mah jadi inget tempo dulu. Waktu Bu Kinanti suka dipukulin sama Pak Kelvin. Itu mah ya, tiada hari tanpa marah, tiada hari tanpa mukul. Pokoknya kalau istrinya bukan Bu Kinanti yang sabar, udah cerai tiba lagi. Bener. Jadi sekarang kalau istrinya Bu Grace gimana? Ya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak cerai terus kawin cerai ngono. Kayak selebriti saja loh. Yung. Mudah-mudahan itu mah cuman kecelakaan, cuman eksiden tok. Tapi kayaknya Bu Grace mau minta cerai deh. Hah? Dulu suami Bu Grace itu Pape dan Kevin juga gitu, suka mukul. Makanya Bu Grace nggak tahan terus minta cerai. Jadi kalau suaminya sekarang yang sama, rasanya sih cerai juga. Ih, serem ya punya suami. Kalau gitu mah mendingan nggak usah punya suami atuh. Kalau kayak gitu mendingan kita pacaran aja ya. Enak disayang terus. Iya, saya lihat Bu Grace sama suaminya aja serem. Jadi trauma, takut punya suami. Alah, pakai alasan. Bilang aja kamu nggak laku gitu. Alah, orang serjodohnya ngono kok. Lagian kalau ada orang yang datengin kamu, pasti kamu kejar sampai dia nggak bisa lari. Iya toh? Enak aja sih Mbok, emang kita cewek apaan? Emang kita sebegitu perawan tuanya apa? Si Mbok mau tanya sama kamu. Umur kamu itu berapa coba? Umur kamu itu berapa? Hah? Si Mbok waktu seumur kamu, si Minul tuh umurnya udah 10 tahun. Lah kamu sekarang pada nggak punya pacar. Giliran pacar orang kamu rebut. Kasus. Tak kandani ya. Punya suami itu enak. Nice and beautiful. Masa sih? Iya, makanya punya suami saja. Nih, jelek-jelek begini, si Mbok pernah punya suami itu caem, ganteng, penuh pengertian, dan mantan coverboy. Ah masa sih? Coverboy apaan, Mbok? Itu, majalah Animal World. Wah, hebat ya, pakai bahasa Inggris segala. Artinya apa, Mbok? Artinya majalah dunia binatang. Ngapain sih? Pada ketawa malah. Ya pantas aja menang. Orang majalah binatang, ya saingannya King Kong. Ya Iya, dibandingkan sama monyet mah,
Suaminya Mbok paling ganteng. Oh, dasar sirik. Cah nek gendeng ngono kuwi. Boleh saya ikut ke Jakarta? Saya ingin ketemu dengan calon mertua saya. Boleh? Saya rasa kamu nggak perlu ke sana. Kenapa? Kemarin kamu nolak. Ya, kemarin hari buruk saya. Saya belum siap, tapi sekarang saya siap menghadapinya. Saya akan katakan sama ayah kamu kalau saya tidak akan menyakiti kamu. Saya akan membahagiakan kamu selamanya. Ayolah. Nanti kita ketinggalan pesawat. Ayolah. Kita berangkat. Tunggu. Terus kerjaan kamu gimana? Kamu nggak akan ninggalin kerjaan kamu gitu aja kan? Jelas tidak, Tiara. Ini kan hari Jumat, cuma setengah hari. Sabtu dan Minggu saya libur. Emangnya 3 hari nggak cukup bertemu dengan ayah kamu? Enggak, saya rasa itu cukup. Ayo berangkat. Kita. Iya, Pak. Haus kamu. Oh? Kalau kamu masih mau roti ini, kamu bilang dulu sama saya. Di mana Tiara? Hah? Ayo. Berikan dulu roti itu. Baru saya akan katakan. Kau pikir saya bodoh? Hah? Bisa kamu bohongin terus? Udah 2 kali kau bohongin saya. Ayo. Sekarang kau bilang sama saya. Di mana keberadaan dia? Atau kalau tidak rotinya akan saya hancurkan. Baik. Baik. Hah? Hah? Baik. Saya akan katakan. Oke. Katakan. Katakan di mana? Dia sedang menyusul Krishna ke Aceh. Krishna sekarang tinggal di Aceh. Dia sedang menyusul Krishna. Mereka mungkin akan menikah. Mereka tidak akan pulang, Jay. Karena Mama Klis tidak menyetujui hubungan mereka. Kamu puas sekarang. Kamu puas. Sekarang, tolong berikan roti itu. Berikan roti itu. Berikan roti itu, goblok! Ada orang
Tidak ada orang yang boleh memiliki Tiara. Tidak juga kamu. Tidak juga Krishna. Tiara hanya punya saya. Tiara hanya punya saya. Bagaimana perasaan kamu? Kita akan sama-sama meyakinkan ayah, bukan kamu aja. Saya akan mendukung kamu apapun yang terjadi. Jadi kamu nggak perlu terlalu khawatir. Kita berjuang bersama-sama. Jangan menyerah ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya cuma sedikit khawatir kalau saya tidak bisa meyakinkan ayah kamu. Assalamualaikum. Ayah, Krishna mau ngomong sama ayah. Kasih kesempatan Krishna buat ngomong sama ayah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayah, dengar dulu. Om, saya ingin mengatakan sama Om, kalau saya masih mencintai anak Om, saya tidak pernah melupakannya, apalagi mengkhianati Tiara. Kalau masa lalu kami sering banyak masalah, percaya Om, kali ini kami akan memperjuangkan cinta kami. Kami akan tetap bersama Om. Pergi kamu sama cinta kamu. Tapi jangan bawa-bawa Tiara. Cinta kalian hanya bawa masalah. Dan saya tidak mau melihatnya lagi. Om pikir masalah yang datang sama kami itu atas keinginan kami. Itu sudah diatur sama yang di atas, Om. Kalau Om pikir itu adalah keinginan saya dan Tiara, itu salah besar, Om. Saya tidak menyalahkan kamu dan Tiara. Saya menyalahkan cinta kalian yang selalu membuat anak saya terpuruk. Om pikir cuma anak Om aja yang terpuruk. Saya juga, Om. Om pikir cuma Tiara aja yang sakit hati. Saya juga, Om. Cuma Tiara aja yang menderita. Saya juga, Om. Kamu nggak tahu kan bagaimana perasaan saya waktu ditinggal Tiara karena dia ingin kembali lagi sama suaminya yang mencoba bunuh diri. Saya hancur, Om. Tapi saya mencoba bangkit. Saya mencoba menerima kenyataan. Kalau ini sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Ini adalah takdir. Dan takdir juga yang membawa saya menikah dengan orang yang tidak pernah saya cintai, Om. Tapi itulah takdir, Om. Bukan keinginan saya. Dan takdir juga yang membawa saya datang ke sini untuk mengatakan sama Om kalau saya masih mencintai Tiara. Dan saya yakin kalau dia adalah jodoh saya. Saya tidak percaya sama takdir kamu. Takdir kamu hari ini adalah takdir yang kamu ciptakan sendiri. Supaya saya yakin, kan? Tidak, Om. Takdir itu datang dari Allah. Saya percaya karena saya yakin. Saya mohon, Om. Izinkan saya menikahi Tiara. Saya akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga saya. Saya akan menerima dia apa adanya seperti dia menerima saya, Om. Saya tidak akan mengizinkan. Apapun alasannya, saya tidak akan mengizinkan. Sekarang,
Kamu pergi sebelum saya lapor sama polisi karena kamu sudah menculik dia. Ayah. Masuk kamu ke dalam. Ayah memaafkan kamu dan tidak mempersoalkan apa yang sudah kamu perbuat. Enggak, Ayah. Tiara nggak akan masuk kamar sebelum Ayah menerima Krishna. Ayah bilang masuk. Masih banyak yang harus kamu urus daripada mengurus orang ini. Kamu tahu, Dimas belum diketemukan. Dan kamu juga harus tahu, Dimas bisa saja dianiaya oleh mantan suami kamu, orang masa lalu kamu itu. Polisi sudah menemukan bukti bahwa tulisan J sama dengan tulisan ancaman buat Dimas tempo hari. Dan itu artinya kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu tidak membiarkan masa lalu kamu pergi. Kamu harus menunggu Dimas. Dimas calon suami kamu. Ada apa ini sebenarnya? Ini bukan urusan kamu. Kamu pergi dari sini. Pergi! Ayah! Biarkan dia pergi. Kamu masih harus menyelesaikan masalah kamu. Ayah, saya udah nggak punya urusan apa-apa lagi sama mereka. Itu urusan mereka masing-masing. Kalau memang benar Jay yang melakukan itu bukan salah saya. Itu salah kamu. Karena kamu tidak membiarkan masa lalu kamu pergi. Kamu tetap menjumpai Jay kan walaupun ayah larang. Dan kamu tahu apa akibatnya? Dia menjadi semakin gila dan semakin mengharapkan kamu. Kamu harus menunggu Dimas. Dimas calon suami kamu. Enggak, ya. Uung, Armin, Armin. Bawa dia ke kamar dan kunci di kamar. Om, dengarkan kami dulu. Tidak ada yang perlu didengarkan. Cepat bawa dia ke kamar. Tante tolong bilang sama Ayah kalau ini semuanya nggak benar, Tante Chris. Tante tolong bilang semuanya. Kamu lihat kan? Saya sungguh-sungguh. Dan saya tidak akan main-main lagi. Sekarang kamu pergi. Tidak ada gunanya lagi kamu di sini. Pergi! Baik, Om. Saya akan pergi. Tapi pikirkan sekali lagi ucapan saya. Saya mencintai Tiara, Om. Saya tidak akan mundur hanya karena masalah ini. Saya nggak mau kehilangan dia lagi, Om. Gak akan. Saya akan perjuangkan cinta saya. Assalamualaikum. Yang sabar ya sayang. Tante juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tante nggak nyangka kalau ayah kamu kan seperti itu. Kenapa Ayah jadi gelap hati seperti itu, Tante? Apa dia udah nggak punya perasaan lagi? Sehingga dia nggak bisa ngelihat kesungguhan Krishna sama Tiara. Bukan. Ayah kamu tuh bukannya gelap hati. Tapi dia lagi kalut. Dia sangat memikirkan Dimas sementara kamu malah kabur pergi. Tolong kamu juga pikirkan hal ini, Tiara. Tiara? Tiara udah nggak tahu lagi mesti gimana, Tante. Tiara udah nggak bisa berpikir apa-apa lagi, Tiara. Mau kemana kamu, Dwi? Diam! Ini adalah hal yang bersejarah buat saya. Karena Tiara sekarang sedang nanti-nantikan saya. Tiara akan pergi ke Aceh. Tiara sudah pulang, Dimas. Kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Orang tuanya Tiara mengusir Krishna. Ini kan satu pertanda bahwa mereka memang tidak menyetujui hubungan Tiara dan Krishna. Dan kalau saya pikir-pikir,
memang sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk saya menunjukkan diri saya di hadapan mereka. Dan saya sekarang akan menjadi malaikat penolong mereka. Saya lah yang akan menyelamatkan Tiara. Bagaimana? Hah? Keren? Hah? Sampai dulu. Ya, tunggu, Ye. Kamu kan sudah menemukan Tiara. Apa kamu tidak mau memberikan saya sedikit makanan atau minuman? Saya lapar, Ye. Saya lapar. Hitung-hitung merayakan pertemuan kamu dengan Tiara. Kasihan deh kamu, Dimas. Dan sambil nunggu saya, untuk sementara ini kamu bisa makan coklat ini. Kamu jangan coba-coba untuk kabur, ya, percuma. Karena kuncinya ada sama saya. Hah? Oh, kamu ya, sialan. Ya sebentar. Paling Kelvin, Bo. Masa dia nggak bawa kunci cadangan sih? Lupa kali, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Den Krisna, Bu. Kamu sakit? Enggak, Ma. Kok nggak ngabarin? Tadinya Krisna mau nelfon, cuma mau ngasih kejutan aja sama Mama. Tiara pasti senang sekali lihat kamu pulang, Kris. Bo, bikinin Mas Krisna minuman ya. Dalam. Sebentar, Den. Makasih ya, Bu. Kabar kamu gimana, Kris? Baik. Mama sendiri? Ya, beginilah, Kris. Mama senang sekali kalau lihat kamu. Kamu sampai hari Minggu ya? Iya, Ma. Mama senang sekali kamu pulang, Kris. Mama kangen. Mau bangunin Papa ya? Jangan, Ma. Nggak usah. Biarin aja Papa istirahat. Krisna juga mau istirahat, Ma. Udah capek. Wah. Wah, tamu jauh baru datang nih. Apa kabar, Kris? Baik, Vin. Kapan datang? Baru. Kamu baru pulang? Iya, maklum lah. Kan ngabisin malam weekend. Kamu kan tahu klien kita banyak yang kalau lagi weekend minta ditemenin sama saya. Jadi ya lumayan lah sekalian ngelobi kan. Nanti kalau dapet tender juga buat perusahaan kita. Lain kali kita ngobrol deh. Ya, saya mau permisi dulu. Ma, malam, Ma. Oke. Ma, Kelvin mabuk lagi. Mungkin karena habis bertengkar sama Grace. Bertengkar? Grace. Grace, buka pintu, Grace. Grace, buka pintu dong, Grace. Grace mungkin sudah tidur, Vin. Besok aja kamu ajak bicaranya. Ya, tapi saya kan nggak bisa tidur tanpa dia, Ma. Mama ngerti, tapi dalam situasi seperti ini pasti sulit. Chris pasti masih sakit hati dengan perbuatan kamu tadi. Mungkin dia masih ingin menyendiri. Kamu Boya ngerti, Vin. Sudah untung dia nggak pergi dari rumah ini. Kalau kamu terus-terus memaksa dia begini... Nggak usah ikut campur ya. Tidak usah ikut campur urusan saya. Apa-apaan ini? Kelvin. Kamu itu mabuk, Vin. Sebaiknya kamu tidur di kamar kamu. Atau saya seret kamu keluar. Cepat. Ma, ada apa ini? Kenapa Kelvin jadi begitu? Apa yang terjadi, Ma?
Begitulah Chris, Mama nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Chris ingin pindah dari rumah ini. Kelvin menamparnya. Mama rasa ini bukan persoalan berat sampai Kelvin harus sekasar itu pada Chris. Iya, Kelvin sudah kembali lagi ke sifat asalnya. Kasar dan ringan tangan. Seperti yang dilakukan sama Kinanti. Tapi apa yang membuat Kelvin masih menginginkan tinggal di tempat ini, Ma? Itu Chris, itu yang Mama pikir. Dia beralasan gak tega meninggalkan Bude Nini karena Bude Nini sakit. Kalau memang itu alasannya, Mama sih gak yakin. Karena setahu Mama, dia gak pernah memperdulikan Bude Nini. Malah sikapnya sangat membenci Bude Nini. Kadang-kadang malah kelihatan sekali dia memusuhi Bude Nini. Bude Nini kan sangat membenci dia. Gara-gara Bude Nini tahu waktu Pak De Haris bilang sama Bude Nini, Kelvin itu melakukan korupsi di perusahaan kita. Tapi Mama rasa apa yang Bude Nini katakan itu ada benarnya, Chris. Waktu Mama menemukan buku laporan itu buku laporan keuangan yang ditemukan oleh almarhum Pak De Haris. Laporannya ada yang asli dan ada yang versi palsu. Tapi Papa sudah memeriksanya, kan? Iya. Tapi Papa bilang, Papa nggak memeriksa semua. Karena Papa nggak percaya sama Pak De Haris. Papa pikir Pak De Haris bohong sama Papa. Waktu Mama menemukan buku itu, baru Papa mulai memeriksa lagi. Dan Papa menemukan banyak kejanggalan di laporan itu. Papa berniat untuk menyewa akuntan untuk kembali meneliti secara benar laporan itu. Tapi lalu Kelvin mencegah Papa. Kelvin bilang, kalau Papa masih percaya sama Kelvin, ya ngapain Papa memeriksa buku laporan itu? Kan aneh, Chris. Kelvin bilang seperti itu. Nggak seharusnya dia ngomong begitu. Tiara. Krishna? Chris, itu kamu? Aku jatuh cinta apapun